Selamat bergabung lagi anak-anak semua. Bertemu lagi di pembelajaran daring PPKN. Kali ini kita sudah masuk ke pertemuan ketiga. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kasus pelanggaran hak asasi manusia dan upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, di pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menugaskan kalian untuk mencari artikel mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dengan tugas tersebut, Ibu berharap kalian sudah memahami mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan menganalisis faktor-faktor penyebabnya. Selain itu juga, kalian mampu memberi solusi atas kasus yang kalian pilih. Nah, sekarang kita akan bahas lebih lanjut mengenai faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah mendengar atau bahkan menyaksikan sendiri kasus-kasus yang tergolong pelanggaran hak asasi manusia. Nah, mengapa kasus tersebut masih sering terjadi? Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa setiap manusia memiliki hak asasi, akan tetapi hak asasi yang dimiliki dibatasi oleh hak asasi orang lain. Dengan demikian, tidak ada seorang pun manusia yang diperbolehkan melanggar hak asasi orang lain. Namun, pada kenyataannya, masih banyak di sekitar kita kasus pelanggaran hak asasi manusia yang bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain. Nah, apa saja faktor-faktor pelanggaran hak asasi manusia tersebut? Nah, di sini ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kita bahas yang pertama, faktor internal yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, di sini yang dimaksud dengan faktor internal adalah dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari diri pelaku itu sendiri. Nah, faktor internal di sini terdiri atas yang pertama, sikap egois. Nah, sikap ini membuat orang selalu menuntut hak, tapi cenderung mengabaikan kewajibannya. Seorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar haknya terpenuhi meskipun cara tersebut dapat melanggar hak orang lain. Kemudian yang kedua, rendahnya kesadaran akan hak asasi manusia. Hal ini menyebabkan pelaku cenderung berbuat seenaknya, tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi manusia yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap ini menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor eksternal yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Yang dimaksud dengan faktor eksternal di sini adalah faktor yang berasal dari luar diri manusia untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, faktor eksternal terdiri atas yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan. Kekuasaan ini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah saja, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lainnya. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak asasi manusia tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang tidak tuntas akan menjadi pemicu munculnya kasus-kasus yang baru. Para pelaku pelanggaran hak asasi manusia tidak merasa jera karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatan yang dilakukan. Selain itu, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan dapat menjadi contoh yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat membawa dampak positif dan negatif. Nah, dampak negatifnya tentu saja kalian pernah mendengar atau menyaksikan sendiri
Misalnya kasus penculikan yang diawali dari jejaring sosial. Nah, itu merupakan contoh nyata penggunaan teknologi yang tidak sesuai aturan dapat menimbulkan tindak kejahatan. Selain itu, kemajuan teknologi di bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya, munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Dan kemudian yang terakhir, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Yang dimaksud dengan kesenjangan di sini adalah terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat ekonomi dan sosial yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, maka akan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, dan bahkan pembunuhan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia, namun pelanggaran hak asasi manusia masih tetap ada, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Pelanggaran-pelanggaran tersebut mencerminkan telah terjadinya kelalaian atas pelaksanaan kewajiban asasi manusia. Padahal, sudah sangat jelas bahwa setiap hak asasi itu disertai dengan kewajiban asasi, yaitu kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dan kewajiban untuk patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, berikut kita akan bahas beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, pada tahun 1984 terjadi kerusuhan Tanjung Priok, tepatnya pada tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas. Kemudian yang kedua, pada tahun 1996 terjadi penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia, di mana dalam kasus ini 149 luka-luka dan 5 orang tewas. Namun, keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 4 terdakwa dinyatakan bebas dan 1 orang terdakwa divonis 2 bulan 10 hari. Kemudian yang ketiga, penembakan mahasiswa Trisakti. Nah, dalam kasus ini terdapat 4 orang mahasiswa Trisakti yang tewas. Mahkamah militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara. 4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara. Nah, selain kasus-kasus ini, sebenarnya masih banyak lagi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, bahkan masih sampai saat ini. Pelanggaran HAM yang sering kita saksikan atau simak beritanya di televisi misalnya adalah kasus pelecehan, kemudian main hakim sendiri. Nah, misalnya di lingkungan sekolah adanya kasus bullying, tindak kekerasan dalam rumah tangga, dan memperkerjakan anak di bawah umur. Tersebut, semua negara di dunia sepakat untuk menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang universal melalui berbagai upaya penegakan hak asasi manusia. Akan tetapi, pelaksanaan hak asasi manusia dapat saja berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya. Nah, berikut upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah yang pertama adalah pembentukan Komnas Hak Asasi Manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993. Nah, Komnas HAM ini merupakan lembaga mandiri setingkat lembaga negara yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usul Komnas HAM dan disahkan oleh Presiden. Adapun wewenang dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang pertama, melakukan perdamaian kedua belah pihak yang bermasalah, kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah secara konsultan maupun mediasi. Kemudian yang ketiga, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah untuk ditindaklanjuti. Dan yang terakhir, memberi saran kepada pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan di pengadilan. Itu pembentukan instrumen hak asasi manusia.
instrumen merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia berupa peraturan perundang-undangan untuk memberi kepastian hukum dan arahan penegakan hak asasi manusia. Nah, berikut beberapa instrumen hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 Bab 10A, kemudian Piagam HAM Indonesia, Kitab MPR nomor 17 tahun 1998, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999, Undang-Undang Perlindungan Anak, ratifikasi instrumen HAM internasional. Pengadilan HAM. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perorangan maupun masyarakat. Nah, adapun tugas dan wewenangnya adalah yang pertama, memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kemudian yang kedua, memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya, upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia berupa pencegahannya. Yang pertama adalah menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan dari masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik. Nah, jadi di sini perlu peran serta dari masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Kemudian menyebarluaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia agar masyarakat Indonesia memiliki pemahaman mengenai hak asasi manusia tersebut. Kemudian meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan masyarakat. Selanjutnya, membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Harmonisasi dapat diartikan sebagai keseimbangan. Nah, harmonisasi di sini berarti menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, menghindarkan diri dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Nah, dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga bisa meminimalisir atau bahkan meniadakan pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia yang beradab, yang selalu menghormati keberadaan orang lain, memahami hak dan kewajiban, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Pertemuan kali ini, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya.